Kami dari kelompok 1 Dinamika Kesusastraan Jepang yang beranggotakan Aurum, Aldo, Ben, dan Lembayung. Kami akan membahas mengenai buku Merakit Kapal karya Miura Shiong. Novel ini memiliki judul asli Funeo Amu yang terbit pada September 2011 dan diterbitkan kembali dalam bahasa Indonesia melalui penerbit Gramedia Pustaka Utama. Cerita dalam novel Merakit Kapal diawali dari Kohei Araki dan Matsumoto Sensei yang tergabung dalam redaksi kamus penerbit Genbu yang menggarap kamus terbaru mereka yaitu Daitokai. Namun dengan berat hati, Araki yang harus pensiun untuk mengurus istrinya yang sakit berpamitan kepada Matsumoto Sensei dan berjanji akan mencari pengganti dirinya sehingga bisa membantu menyelesaikan proyek Daitokai. Kemudian Nishioka, salah satu anggota redaksi kamus, merekomendasikan salah satu anggota departemen penjualan yang dirasa cocok di bidang leksikografi. Orang yang direkomendasikan adalah Mitsuya Majime. Araki langsung bergegas menemui Majime dan merekrutnya untuk menjadi editor di redaksi kamus. Setelah bergabung di redaksi kamus, Majime diajak untuk mengarungi lautan luas bernama kata-kata menggunakan kapal yang mereka percayai sebagai kamus. Dan selama merakit kapal itu, Majime perlahan berlayar mengumpulkan kata-kata untuk mengekspresikan dirinya. Proses penyusunan Daitokai tidaklah berjalan lancar. Perusahaan memberi 2 syarat kepada redaksi kamus jika ingin melanjutkan proyek tersebut. Yang pertama yaitu merevisi kamus pelajar bahasa Jepang Genbu, dan yang kedua memindahkan Nishioka ke Departemen Periklanan. Much later. 13 tahun berlalu, Midori Kishibe datang dari redaksi majalah ternama penerbit Genbu ke redaksi kamus, menggantikan Nishioka untuk membantu menggarap proyek Daitokai. Hambatan kembali terjadi ketika hilangnya salah satu kata dari entry, sehingga mereka harus memeriksa ulang satu persatu entry yang akan dimasukkan ke dalam Daitokai. Setelah memastikan entry sudah lengkap dan Daitokai siap dicetak, Majime menunjukkan naskah tersebut pada Matsumoto Sensei yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Yang akhirnya Matsumoto Sensei meninggal dunia sebelum Daitokai dicetak. Setelah perjuangan dan penantian panjang, kamus Daitokai akhirnya resmi diluncurkan. Isu sosial. Novel karya Miura Shion ini juga banyak mengandung isu sosial yang terjadi di Jepang pada zaman itu. Beberapa isu yang dibahas diantaranya adalah resesi ekonomi, rendahnya angka kelahiran, kurangnya tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Dalam bagian resesi ekonomi, dapat dilihat bahwa dampak yang dirasakan langsung oleh redaksi kamus penerbit Genbu adalah bahwa tidak banyak orang yang ingin bekerja di divisi redaksi kamus. Hal ini dikarenakan gaji yang dihasilkan tidak langsung dan tidak banyak. Berhubungan dengan itu, isu berikutnya adalah Jepang yang kekurangan tenaga kerja muda. Hal ini ditunjukkan dari tokoh Araki yang kesulitan menemukan sumber daya muda untuk menggantikan dirinya yang akan pensiun. Isu sosial lainnya adalah menurunnya angka kelahiran di Jepang. Pada novel ini ditunjukkan beberapa tokoh seperti Matsumoto Sensei yang sudah lanjut usia, namun tidak disebutkan memiliki keturunan. Selain itu ada juga tokoh utama yaitu Mitsuya Majime dan juga istrinya Kaguya yang sudah menikah selama bertahun-tahun tapi tidak memiliki keturunan dan hanya hidup dengan peliharaannya saja. Nah, salah satu alasan munculnya penurunan angka kelahiran di Jepang tersebut adalah dengan meningkatnya etos budaya bekerja yang tinggi dan juga kemunculan wanita karir di Jepang. Nah, kedua hal ini menunjukkan bahwa golongan muda lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan dengan membangun keluarga sendiri. Dalam novel ini diceritakan bahwa meskipun sudah menikah, Kaguya masih tetap memfokuskan dirinya dalam karir. Hal ini merefleksikan situasi sosial yang berupa wanita karir di masa itu. Novel Funeo Amu meraih penghargaan The Booksellers Award di Jepang pada tahun 2012 dan kemudian diadaptasi menjadi film dan juga anime dengan 11 episode. Melalui penyampaiannya yang unik, kita diajak menyelami pikiran para karakter di tiap-tiap bab. Kita juga seolah ikut merasakan perjuangan para tokoh dalam merakit kapal yang bernama kamus yang digunakan untuk mengarungi lautan kata. Sekian dari kelompok kami. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah Dinamika Kesusastraan Jepang, Program Studi Jepang Universitas Indonesia. Terima kasih.